Mulai ya. Baik. Oke, untuk yang hari ini, lanjutin yang kemarin. Di beberapa dari teman-teman udah ada yang ngirim ini ya jawabannya ya untuk yang apa tugasnya. Nah, jadi untuk yang hari ini ada satu hal yang pengen yang aku perhatikan kemarin dari tugas-tugas yang teman kirim itu ya. Nah, yang pertama itu ini. Jadi kita itu ketika ngomong soal objek gitu kan. Nah, itu ada urutannya. Nah, urutannya itu apa? Jadi misal gitu kan. Kita bilang mau beli 10 mie pedas. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan urutannya seperti ini ya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu kita ada urutannya sendiri. Jadi cara pengurutannya itu yang pertama itu adalah number. Jadi jumlah barangnya berapa. Contoh, dia mau view ini sedikit ya artinya ya. Kemudian many, beberapa, atau one, satu, bisa nanti 2, 3, nah itu number ya. Nah yang kedua itu adalah opinion, pendapat kita itu gimana. Nah contoh, minyak pedas, nah, berarti minyak pedas ini termasuk opinion gitu ya. Nah, delicious ini enak. Nah, setelah pendapat kita gitu kan. Nah, ini adalah ukurannya. Ukurannya large, besar. Small, berarti kecil. Tiny, ini sangat kecil. Oke. Setelah itu ada umur, age gitu ya. Barangnya tua kah, barangnya baru atau lama gitu ya. Nah, kemudian ada bentuknya. Bentuknya apa? Oh, persegi, apa kotak gitu ya. Atau bulat gitu. Nah, kemudian warna. Warnanya putih, apa warna merah atau hijau gitu ya. Nah, selanjutnya adalah asalnya. Asalnya dari mana? Oh, dari Amerika. Chinese, berarti dari Cina. Atau French. French ini adalah dari Perancis. Nah, kemudian material, bahannya. Bahan pembuatnya apa? Oh, dari kulit. Nah, atau dari keramik. Atau dari plastik. Baru terakhir adalah ditambahkan dengan kata sifatnya atau barangnya. Nah, contoh 10 mie pedas berarti kan 10, kemudian ditambah noodle, ya kan noodle, kemudian ditambahkan dengan spicy. Nah, kalau berdasarkan urutan yang saya jelaskan ini, berarti yang pertama adalah angkanya dulu, berarti 10, kemudian noodle dulu atau spicy dulu. Nah, karena noodle-nya ini adalah, noodle ini adalah barang, berarti di belakang. Jadi spicy dulu. Oke. Sampai sini ngerti ya? Jadi kita coba. Nah, urutannya tadi adalah number,
kemudian opinion, kemudian size, age, kemudian age, umur, barangnya lama atau baru, kecepatan. Kemudian shape, color, kemudian origin, terakhir adalah material. Oke, jadi tak kelihatan nih stiker nih. Nah ya, kalau dari ini yang comfortable. Comfortable ini adalah nyaman, betul. Kemudian ini adalah satu, ya. Blue berarti adalah biru, ya. Nah, silk ini adalah sutra. Ya, sutra atau satin nama. Nah, terakhir adalah jaket ya. Nah, urutannya kalau dari sesuai yang tadi saya jelaskan, berarti urutan pertama adalah number. Number, berarti ayo lanjut. Ya, comfortable. Kemudian apa? Blue tadi. Blue silk jacket. Nah, tadi udah kelihatan tadi. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Oke ya. Lagi. Nah, lebih banyak sekarang. Round, kemudian new, Italian, kemudian the, kemudian cooking, kemudian cheese. Ada yang mau nyoba? Ini supaya gampang ya, tak kasih nomor aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka urutannya menjadi, dia mau nyoba? Pertama 5 bisa. Gimana Mas? Yang pertama 5 bisa cooking dulu. Nah ini urutannya dari ini dulu. Jadi ada numbernya dulu. Dari number. Kemudian pendapat kita terhadap barangnya gimana. Kemudian size-nya, ukuran bendanya. Kemudian umur, bentuk, warna, asal, material. Ah, ini terakhir ya. Ada tambahan itu purpose, kegunaan. Nah, baru ditambahi kemudian noun. Jadi purpose ini terakhir. Nah, jadi yang nomor 1 adalah yang paling depan. Nah, 4. Yang pasti, nah ini ya pasti ya, itu adalah the dulu. The-nya itu pasti di depan. Kemudian New 1. New. New kita 2. 2. 1. 1. 3. Kemudian 3. 5, 6. 5, 6. Nah, ini yang benar.
Ada yang bingung? Jadi cooking ini adalah purpose. Nah, kenapa? Purpose-nya adalah untuk memasak. Gitu ya. Jadi cooking, cheese. Nah, ini kita biasanya nggak ngomong sepanjang ini. Maksudnya biasanya kita itu ngomong kombinasi dari dua benda, dua sifat gitu ya. Misal, oh aku mau jaket biru baru, nah, gitu kan. I want a new blue jacket, nah gitu. Berarti biasanya kita cuma bilang itu kombinasinya cuma dua lah kan ini ada kombinasi ada 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ini nggak umum maksudnya. Umumnya itu kita cuma maksimal biasanya 2 atau 3 itu udah termasuk banyak. Jadi kemarin itu ada yang beberapa tugas ini kebalik-kebalik gitu kan. Apa urutan nyebutnya, misal kayak bukan barangnya ya, tapi yang aku perhatikan adalah dari misal kota gitu kan, nama jalan. Nama jalan itu biasanya diikuti jalannya dulu, nama jalan dulu, ya kan? Kemudian baru sectionnya berapa. Section berapa, kemudian nomor berapa. Nah, kenapa nggak saya komen di jawabannya? Karena aku lihat di Google Maps, penulisannya sectionnya dulu, baru jalannya. Jadi agak aneh, aku nggak tahu yang benar mana. Cuma kalau saya biasanya nyebutnya, berarti adalah nama jalan dulu, sectionnya, nama jalan, kemudian section, nomor, ya nama jalan, section, nomor, baru kemudian distrik, kota, distriknya itu kecamatannya dulu, terus kotanya mana, baru Gaiwan terakhir, bisa gitu, ya. Nah, nih, ini ya lagi ya, 1, 2, 3, 4. Oh, ini lovely ini apa lovely? Tahu ya lovely? Menyenangkan. Ya menyenangkan ya yang disayang gitu ya. Tidak tahu? 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Betul. 3, 2. Ngerti ya? Jadi lovely ini termasuknya adalah pendapat, jadi opinion ya. Ini adalah pendapat, opinion. Oke, lagi, contoh lagi. Wah, ini banyak. 1, tinggal sebut aja angkanya yang berapa. Ini ada 6 kata. Yang pertama adalah dari nomor 4 dulu. Ya kan? Jadi kemudian diikuti dengan betul, small berarti adalah nomor 1. Kemudian small, New. kemudian diikuti dengan
age-nya, jadi adalah new, jadi adalah 5. Kemudian small new, nah, kemudian baru adalah color, nah, ini adalah 3. Kemudian bahannya adalah cotton, cotton itu katun ya, berarti adalah nomor 6. Kemudian baru terakhir adalah objeknya. A small new red cotton pillow. Oke ya. Terakhir. Udah lewat. Sampai sini ada yang masih bingung? Mas Kaila udah ngerti? Agak bingung sebenarnya. Oh, bingungnya di mana, Mas? Mungkin karena saya baru lihat ini polanya mungkin, Pak. Oh, ya, jadi ini pelan-pelan, Mas, karena apa ya? Termasuknya ini jarang dipakai, cuma ada baiknya gitu kan. Sebetulnya kalau kita bilang kebalik-kebalik itu kan, noodle spicy ya itu kan noodle spicy, misal kayak ini ya yang tadi ya. Kita mau bilangnya 10 noodle spicy gitu kan. Ya orang ngerti gitu, maksudnya ngerti, cuma agak ada baiknya untuk urutannya diperhatikan gitu. Jadi urutannya itu biasanya nggak akan sebanyak kayak tadi, Mas. Jadi umumnya itu cuma maksimal 2 gitu, atau 2 atau 3 itu udah kebanyakan sebetulnya. Misal contoh kita bilangnya itu kayak tadi, kayak aku tadi mau bilang adalah, nah kita biasanya bilang kayak tadi, 10 spicy noodle tadi ya. Misal, you have, you have a wonderful black eyes. Nah, biasanya cuma kayak gini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita lihat ada tahu ya, 1. Kemudian ada wonderful. Wonderful berarti menakjubkan, berarti adalah opinion. Kemudian black, hitam, berarti adalah color ya. Eyes, nah ini adalah bendanya apa. Nah, biasanya itu cuma kayak gini, maksimal 2 atau 3, gitu aja. Jadi, kalau banyak-banyak ini sebenarnya tidak masuk. Jarang dipakai gitu. Berarti ya, tapi paling nggak kita paham dulu urutannya. Oh, ada urutannya gitu. Ya, kalau negara asalnya berarti di belakang. Kalau misal objeknya apa? Kayak tadi yang cooking ini kenapa nggak di depan? Nah, cooking ini kalau di depan dia jadinya malah nggak ngerti. Jadi misal kayak the cooking nah nanti malah jadinya kita nggak ngerti. Padahal cooking cheese sama cheese itu beda. Pernah tahu nggak? Maaf, Mas. Kalau misalnya jadinya cooking the new round Italian cheese. Nah, ini artinya kita sedang memasak the new round. Nah, Iya. ya kita sedang memasak keju. Nah, tapi keju yang dimasak keju biasa. Tapi kalau kita bilang kayak the round new Italian cooking cheese, berarti yang kita bilang adalah keju Barangnya. masakan, keju. Inilah barangnya, bukan aktivitasnya gitu. Oh, Maaf, mungkin itu kali, Mas. Cooking cheese itu cookingnya di sini tuh benda, bukan kata kerja sedang memasak. Nah, betul. Jadi kalau di sini kita membahasnya soal bendanya gitu. Kalau di objeknya gitu kan. Nanti itu bisa
di yang sebelumnya. Jadi di kelas sebelumnya itu kita bahas yang cara untuk mengucapkan hari saat ini yang sedang aktivitas yang sedang kita lakukan gitu. Karena cooking ini termasuknya yang sedang kita lakukan sekarang. Oh, Oke? Oke. Kasih, Mas. Sip. Oke, lanjut. Nah, jadi paling enggak buat pengetahuan teman-teman aja ya. Jadi kayak yang aku kenapa sampai bahas ini karena ya tadi itu keinget ketika baca jawaban yang soal nama jalan itu biasanya itu misal nama jalan dulu, berarti nama jalan, kemudian section berapa, kemudian misal ada gang, berarti alley, ya kan? Alley berapa? Nah, kemudian ada nomor berapa? Nah, kemudian baru distriknya apa? Kemudian kotanya apa? Baru Taiwan terakhir. Atau mungkin dibalik gitu ya. Balik biasanya bingung juga. Jadi biasanya saya bilangnya adalah misal gitu ya. Misal. Berarti saya bilangnya misal Cangkong Road. Kemudian section 2. Kalau ada alley, berarti alley-nya misal nomor 3. Nomornya 14. Oh, nomor di dalam bahasa Inggris tetap ditulis NO gitu ya. Jadi ini bukan bahasa Indo gitu ya. Kemudian misal tulisannya adalah North District gitu ya. North District. Kemudian Tainan. Misal Tainan City. Kemudian Taiwan. Nah, kenapa nulisnya seperti ini? Nah, nulis ini nanti biasanya kepakai ketika teman-teman mau ngirim post gitu ya. Nah, nanti di post tulisnya kayak gini. Kalau mau nulis bahasa Inggris, nah nulisnya kayak gini. Ya. Oke? Gitu ya. Oke, nah kemarin kita baru bahas sedikit nih. Kalau bagaimana caranya kita bilang aktivitas yang akan kita lakukan nanti, bukan sekarang ya, nanti. Artinya aktivitas ini berlangsungnya bisa sejam lagi, 6 jam lagi, besok, minggu depan, atau tahun depan gitu ya, atau nantilah jauh gitu. Nah itu kita menggunakan namanya struktur future tense. Nah, future tense itu kita gunakannya ada pertama ini subjek, apapun subjeknya, berarti bisa I, bisa you, bisa he, bisa she, bisa we, nah, apa aja gitu ya. Diikuti di belakangnya adalah will. Nah, will kemudian diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya biasa, nggak pakai ing ya. Jadi kata kerjanya biasa. Jadi kalau cook, ya cook. Nggak cooking gitu ya. Atau run, berarti run. Bukan running. Jadi ini tanpa ing. Jadi tanpa imbuhan apa-apa gitu ya. Kemudian baru diikuti kata tambahan objek atau kata sifat gitu ya. Nah, itu baru di belakangnya. Nah, kalau negatif, misal tidak gitu kan. Oh, aku tidak akan apa? Nah, tidak akan. Nah, itu kita gunakan won't. Won't ini adalah singkatan dari kata will plus not gitu ya. Jadi kalau teman-teman sulit ngomongnya, bilang aja subject plus will plus not gitu. Jadi I will not go. Nah, itu lebih mudah dimengerti daripada I won't go. Oh, hati-hati ya.
teman-teman nanti kalau ngomong want sama want, I want, bentar. Want, W-O-N-T sama W-A-N-T. Nah, ini pengucapannya mirip-mirip loh yang hati-hati. Tapi artinya beda. Kalau want berarti tidak akan. Kalau I want, nah ini adalah aku ingin. Jadi hati-hati pengucapannya. Nah, biasanya saya sendiri untuk meminimalisir orangnya nggak ngerti gitu kan, atau salah tanggap, aku bilangnya adalah will not. Gitu. Ya memang lebih panjang gitu. Oke, memang lebih panjang. Tapi daripada nggak ngerti ya. Nah, nanti kalau mau tanya gitu ya, kita mau tanya sesuatu, nah will-nya ini pindah ke depan, jadi will ini di depan, kemudian diikuti subjeknya, baru kata kerjanya apa, gitu ya. Baru kemudian tambahannya lagi apa. Nah, biasanya kita juga bisa pakai kata keterangan waktu, misal kayak nanti, ini pakai later. Next, nah next ini biasanya ada tambahannya, misal next 2 month, nah, berarti 2 bulan lagi. Berarti 2 bulan lagi gitu ya. Atau misal next year, berarti tahun depan. Gitu. Oke. Nah, sekarang di dalam future tense itu juga ada keterangannya. Jadi teman-teman ini kalau misal ngomong ini ya, misal ngomong janji gitu kan, karena kan biasanya ini janji ya. Kalau sangat yakin pasti akan terjadi, nah itu kita pakai adalah will. Nah ini semakin yakin akan gitu. Nah kalau saya akan makan, nah berarti saya akan makan, saya pasti akan makan gitu. Berbeda dengan yang bawah ini, may. Nah, may ini artinya adalah mungkin. Mungkin dan akan berarti lebih pasti yang mungkin, lebih pasti yang akan kan daripada yang mungkin kan. Kalau mungkin kan berarti 50-50 ya, bisa enggak kan. Kita bisa bilangnya maybe yes, maybe no gitu kan. Nah ini, jangan ditambahi be dulu ya. Kalau be nanti jadinya pasif gitu. Kita bilangnya may aja, I may go, nah, itu boleh. Jadi kata will di sini, ini bisa diganti. Jadi will yang di sini ini bisa diganti. Tadi kayak shall, atau may, atau could. Nah, tergantung dari seberapa yakin teman-teman gitu kan. Nah, yang paling enggak teman-teman ingat ini aja nih, dua ini diingat-ingat nih. Will sama may, nah, ini sama, artinya sama. Untuk kalimat di masa depan. Tapi kalau teman-teman yakin gitu kan, aku sudah pasti akan datang kok gitu. Nah, ini teman-teman pakailah will gitu. I will apa? Nah, ini pasti jelas. Meskipun nanti teman-teman, aku pasti nggak akan datang. Nah, berarti kan kalau aku pasti nggak akan datang, berarti kan kita pakainya I will not gitu ya. Saya tidak akan datang. Saya tidak akan pergi, sorry. Nah, kalau misal I may go. Nah, saya
mungkin pergi. Sampai sini ngerti? Ngerti ya bedanya ya antara tidak akan sama mungkin. Akan di sini sama mungkin kan beda artinya ya. Jadi semakin ke atas di garis ini artinya adalah semakin pasti. Jadi should ini artinya adalah harusnya. Saya harus, nah ini adalah ini kita pakainya should atau juga pakai shall. Ini juga artinya sama. Shall sama should ini artinya harus. Oke. Sampai sini ngerti? Ya, ngerti. Ada yang mau tanyakan dulu? Oh, jadi kalau semakin ke bawah semakin nggak pasti ya. Tidak pasti, jadi jawabannya bisa ya, bisa enggak. Gitu ya. Bisa jadi, bisa enggak. Gitu juga. Sudah ngerti? Sudah ngerti ya? Nah, sekarang. Nah, coba nih. Singkat aja. Jelaskan. Coba nih teman-teman ngomong nih. Explain things that you will want to do. Or dream about within. Oh, sulit ya namanya. Enggak, kata-kata. Intinya gini, teman-teman jelasin apa ya, misalkan kayak coba terakhir nih, teman-teman apa yang teman-teman ingin lakukan atau cita-citakan dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Oke ya, ngerti ya? Nah, satu-satu nih. Misal dari Mbak Uut dulu, silakan. Gimana, Sir? Nah, coba jelasin apa, misal apa hal yang Mbak ingin lakukan di masa depan gitu. Misal kalau saya I want to go to Taipei next month gitu. Nah, itu artinya kan I will go to Taipei next July, misal gitu. I will go to Taipei next July. Nah, saya akan pergi ke Taipei bulan Juli depan, gitu ya. Ini juga boleh. Nah, misal Mbak pengennya apa gitu. I will apa? Ya benar. Jadi yang tadi di kata ini ya, ini bisa diikuti kata kerja ya. Misal, misal aku tulis lagi, I will become a teacher next 10 years. Atau misal lagi, I will open a bakery next 10 years. Oke. Seru ya. Nah, coba aja satu kalimat aja. Silakan, Mbak Uut. I will go back to Indonesia next year. I will go to back to Indonesia next year.
Next year, oke. Kebanyakan to. Jadi to-nya nggak perlu. Jadi I will go back to I will go back to Indonesia. Itu boleh. Oke. Atau bilang I will go back Indonesia next year. Itu biasanya orang sini ngomongnya kayak gitu semua. Tapi kalau lebih mendingnya ya I will go back to Indonesia. Go back itu artinya sudah pulang gitu. Go back itu kembali, pergi kembali. Jadi nggak usah pakai to. Kalau to berarti langsung ke objeknya. I will go to Indonesia. Nah, nggak perlu pakai back gitu. Oke? Oke, lanjut. Mbak Alex ya namanya ya. Iya. Satu kalimat aja, Mas. Oh, bisa pakai ini ya. Kalau nggak harus pakai will, bisa pakai may, bisa pakai apa gitu ya. Kalau biasanya kita bilang insya Allah, nah, berarti itu may gitu ya. Kan nggak yakin gitu kan. Iya. Ya, bisa gitu. I will go. I will go to Holy Holy apa? next time. Hah? Holy apa? Holy Taichung. Holy. Kota. Oh, Holy. holy ya. 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 Holy. Holy. Holy bukannya di Taichung ya? Iya. Oh, ya. Holy-nya Holy Taichung ya. Iya. Tak pikir. Holiday. Bukan Ya, tak holiday. pikir holy. Ya, pikir holiday. Tak pikir Bukan. ini holy. Holy ini kan holy suci ya. Nah, Holy. Oke. Next holiday. Holy. Oke, thank you, Mbak. Oke, selanjutnya Mbak Elvia. I will go to Australia with my family next year. Oh, oke. I will Ajak-ajak ya. go. Oh, I will go to Australia with my family next year. Iya, with ajak-ajak. my family. With my family next year. Wah, You ini wanna cool go? semua nih. And I hope I'm not finished yet. And I hope after I back from Australia, I can manage my business, my Oh, business of or kebalik gak sih? My business food or my food business? food. Nah, ini bilangnya. Bilangnya biasanya bukan food business ya. Tapi kalau misal gitu kan, ada minumnya gitu kan, food and beverage business gitu. Bilang aja F&B ya gitu. Oh, F&B ya, F&B. Nah, F&B ini artinya adalah sih? food and beverage. Yeah. Ini artinya adalah perusahaan makan minum atau catering gitu ya. Oke, thank you. Mas Kaila. Saya mungkin mau coba I may pray every day, Pak. Oh, aduh, siap. Nah, ini mantap nih. Ini akhirnya lain ya, nggak gue semua. I may pray every day. Ah, bagus. Akhirnya nggak gue. Terima kasih. Lanjutnya, Mbak Mariani, silakan. I want to see myself in 5 years or 10 years. I can speak Arabic fluently.
Oh, I may speak Arabic fluently gitu ya. This is the dream. Oh, I may speak fluent Arabic. Itu boleh ditambah able nggak, Pak? Boleh. I may able to speak. Kalau ada able-nya berarti ada to-nya. Jadi kalau misal ada able, ada to-nya. Jadi I may able to speak. Saya mungkin bisa, gitu ya. Able kan bisa ya. Able kan bisa. Nah, kalau able, I may able speak, nah itu ada yang kurang gitu. Ada to-nya. I may able to speak. Gitu. Kalau able berarti belakangnya ada to-nya juga. Gitu ya. Selanjutnya, Mbak Dewi, silakan. I will go to Japan next year. I will go to Japan next year. Oke. Terima kasih. Terakhir, ini yang banyak namanya pakai ini, multi beauty. Namanya panjang. Aku nggak bisa. I will go to supermarket. Nggak harus pakai go to ya. Nggak harus go to loh. Misalkan malah yang lain loh. Malah aku pengen yang lain. Misal kayak verbnya bebas gitu. Misalkan kayak nggak harus go gitu. Misal kayak hal yang sudah pasti teman-teman lakukan. I will work. Nah, misal I will work as apa gitu. Itu kan boleh. Saya akan bekerja sebagai writer. Nah, saya akan bekerja sebagai penulis. Nah, gitu. Atau I will work as accountant. Nah, saya akan bekerja sebagai akuntan. Nah, misal gitu. Ya. Saya tuliskan sendiri. I will work as accountant. Nah, ini boleh gitu ya. Accountant ini artinya akuntan. Enggak. Gitu. Depan akuntannya ada dikasih N-nya enggak? I will work as an accountant. Boleh. Mau tambahin juga boleh. Mungkin harusnya tambah ya. El? Belum dijawab? I will apa? I will cook. Nah, misal I will cook apa gitu. I will cook fried rice next this morning. I will cook spaghetti yesterday. Kalau ini sudah terjadi dong. Yesterday kemarin ya? Ini nanti minggu depan saya bahas nanti ya. Kalau besok apa? Tomorrow. Besok. Tomorrow. Yang soul itu tuh untuk masa depan ya, pakai soul-nya. Sorry? Kalau yang soul. Should ini ya? Yang soul. ini ya? Should ini artinya harus. Harusnya. Namanya should be make my business a success. Maman. I should become successful. Nah, itu boleh. Ya kan, tapi artinya nggak yakin. Karena kan misal, ini bentar ya, saya tunjukkan dulu. Misal, coba bandingkan antara kata ini ya. I will become
successful person. Atau I should become a successful person. Nah, kalau yang atas ini artinya saya akan gitu ya, menjadi successful person. Kalau yang bawahnya ini saya harusnya jadi gitu ya. Coba kalau teman-teman artikan gitu ya. Akan jadi sama harusnya jadi, lebih yakin yang mana? Yang akan. Akan. Nah, itu. Makanya yang will ini dia ada di paling atas gitu. Kan harus ya. Oh, Ya. oke. Oh, beda Paham sama ya? most. Oke. Apa? Most. Most. Ke pelajaran yang sebelumnya yang most yang kayak pas. Nah, kalau most ini artinya paling gitu ya. Jadi kalau most successful gitu ya. Nah, Most ini artinya adalah kalau most be successful. Mas. Oh, Mas. itu mas. Itu most. sorry. Mas. Bukan most tapi mas ya. Most be Ini successful. artinya sama. Jadi must sama should artinya kan harus ya. Ini kan Enggak artinya pakainya kan. Kalau ada nyanya mungkinnya malah beda jadinya, Mas. saya harus. Ini artinya kayak motivasi gitu kan. Terus kalau yang must itu sama have to itu gimana equalnya levelnya di Lawson? Have to. I have to. I must. Itu levelnya gimana itu? Mana yang paling, mana yang lebih tinggi? I have to. Ini nanti. Ini gini aja. Jadi kalau yang must itu ya. Misal gini ya. I must cook gitu ya. I must cook tonight gitu ya. Kemudian I have to cook ya kan. Iya sih. Nah, artinya sama gitu. Kalau must ini artinya harus ya kan. Ya mungkin levelnya Saya sama harus. kayak itu ya. Sama. Saya harus memasak malam ini, berarti kan harus ya. Tapi dia tidak seyakin I will cook gitu kan. I have to ini juga sama. I have to ini artinya kayak kita mau melakukan juga gitu kan. Saya mau melakukan. Saya harus apa gitu. Nah, kalau to cook. Ini baru nih. Kalau ada to ya kan, maka di belakangnya ini harus ada verb 1. Verb 1 ini nggak boleh ada ing-nya, nggak boleh ada pasifnya atau past tense gitu ya. Jadi nggak boleh I have to cooking, itu salah. I harus ada nggak apa. Jadi I have to cook, nah gitu aja. Oke? Sampai sini ngerti? Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada yang masih bingung. Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, berarti sekarang foto.
Sudah? Sudah siap? Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Sir. Thank you, sir.